Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, saudara-saudaraku. Selamat malam, apa kabar sahabat Rusman? Semoga selalu sehat, bahagia bersama keluarga. Tidak lupa kita senantiasa berharap agar teman-teman selalu berbahagia di dalam kehidupannya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baiklah, kali ini ada satu pembahasan yang cukup menarik ya. Yaitu saya akan menyampaikan satu kisah seorang tokoh yang berjaya pada era tahun 80-an sampai 90-an. Beliau menjadi seorang tokoh, ya bisa dikatakan tokoh utama dari sejarah Republik Indonesia ini, mulai dari zaman sebelum reformasi dan menuju peralihan zaman reformasi. Siapakah dia? Inilah, silahkan untuk dipersani teman-teman, selamat menyaksikan. Harmoko adalah Menteri Penerangan pada zaman Orde Baru, tepatnya pada tahun 1983 sampai 1997. Jadi selama 3 periode Kabinet Pembangunan 4, 5, dan 6. Jadi termasuk salah satu menteri yang menjabat pada zaman Pak Harto yang cukup lama ya, 3 periode berturut-turut. Harmoko termasuk salah seorang menteri yang bisa dikatakan sebagai anak kesayangan dari Presiden Soeharto. Betapa tidak, karena pada waktu itu menjabat sebagai menteri 3 periode berturut-turut merupakan sesuatu yang cukup langka. Sebelum menjabat sebagai menteri pada Kabinet Pembangunan 4, konon Harmoko adalah seorang wartawan. Bahkan sempat pula menjabat di dalam organisasi wartawan sebagai ketua PWI atau Persatuan Wartawan Indonesia. Setelah itu, beliau diangkat sebagai Menteri Penerangan oleh Pak Harto di tahun 1983. Luar biasa memang, seorang sipil yang mampu menjabat sebagai menteri 3 periode berturut-turut merupakan suatu prestasi, apalagi pada zaman Orde Baru, di mana Presiden Soeharto adalah merupakan salah seorang presiden yang cukup cermat dalam menyeleksi menteri-menterinya. Hebatnya lagi, saudara, pada tahun 1993, Harmoko sempat menjabat di dalam organisasi Golkar, yaitu sebagai Ketua Umum Golongan Karya. Hebat kan ya? Ketua Umum Golongan Karya dari 1993 sampai dengan 1997. Dan puncak karir dari seorang Harmoko adalah sebagai Ketua DPR RI yang ia jabat pada tahun 1997 sampai 1999. Harmoko adalah termasuk menteri Pak Harto yang paling terkenal di kalangan masyarakat. Betapa tidak? Karena Harmoko sebagai Menteri Penerangan selalu muncul di layar kaca
waktu itu di TVRI ya. Ketika sidang kabinet setelah selesai membahas apa yang ditetapkan oleh pemerintah, maka Harmoko muncul di layar TV untuk menyampaikan berita-berita hasil sidang kabinet. Misalnya tentang harga-harga sembako. Di dalam pengumuman itu, Harmoko kemudian menjelaskan harga cabai berapa, harga beras berapa, harga gabah berapa, harga gula berapa, dan sebagainya. Hebatnya waktu itu, pemerintah menerapkan harga pokok tertinggi dan harga pokok terendah. Artinya harga di pasaran tidak boleh melewati, rendahnya tidak boleh melewati yang ditetapkan, tertingginya harga tinggi juga tidak boleh melewati harga tertinggi. Nah, hebat kan? Jadi semua serba terkendali sehingga masyarakat tidak diguncangkan oleh perubahan-perubahan harga. Jadi pada waktu itu Presiden Soeharto, setahu saya ya, tidak pernah menggunakan juru bicara. Juru bicara presiden itu adalah menteri sesuai dengan bidangnya. Jadi tidak seperti sekarang serba semrawut, juru bicara saja ada beberapa orang, lalu ada staf kepresidenan. Wah, rumit sekali. Jadi nampaknya waktu itu kalau menurut saya Presiden Soeharto begitu ramping ya menyusun kabinetnya. Menterinya serba profesional dan sama sekali mungkin ya ada 1-2 ya juru bicara presiden, tapi jarang sekali muncul. Yang muncul adalah menteri-menteri berdasarkan bidang terkait, dan yang paling sering adalah Menteri Penerangan Harmoko ini. Satu kalimat yang sangat lengket dengan nama Harmoko waktu itu sering menggunakan kalimat menurut petunjuk Bapak Presiden. Jadi selalu menurut petunjuk Bapak Presiden. Nah, oleh karena itu ini sering sekali diplesetkan nama Harmoko dengan kepanjangan hari-hari omong kosong. Hari-hari omong kosong itu kepanjangan dari nama Harmoko. Oleh karena sering muncul di TV dengan kalimat yang sangat terkenal, yaitu menurut petunjuk Bapak Presiden. Dalam bukunya yang berjudul Autobiografi Harmoko Bersama Rakyat ke Gerbang Reformasi yang diluncurkan pada Sabtu 25 Februari 2023 di Jakarta Titer, Harmoko mencontohkan saat sidang kabinet membahas ekonomi, Pak Harto selalu memberikan petunjuk. Pak Harto yang berlatar belakang militer sangat menguasai perekonomian. Laporan para menteri selalu dicernanya, sehingga bisa seketika memberikan petunjuk dengan suatu solusi sekaligus keputusan. Jadi wajar kalau saya mengatakan petunjuk presiden karena kenyataannya memang begitu, kata Harmoko saat itu. Hebat ya Pak Harto ini. Waduh, Pak Harto ini memang seorang presiden yang menguasai semua bidang. Saat Harmoko sebagai Menteri Penerangan, ada program yang paling menonjol saat itu yang digagas olehnya, yaitu yang disebut sebagai Kelompen Capir, singkatan dari Kelompok Pendengar, Pembaca, dan Pirsawan. Program ini diterapkan sampai ke desa-desa. Setiap desa terbentuk suatu kelompok yang disebut Kelompen Capir ini melakukan diskusi-diskusi
Antara lain yang dibahas yang paling banyak waktu itu adalah program P4, yaitu pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Ada juga program yang sangat terkenal waktu itu, yaitu Safari Ramadan, yang ia terapkan berkunjung ke desa-desa pada saat bulan puasa ya, menjelang hari raya. Namun program ini banyak mendapat kritikan karena dianggap mempengaruhi hasil pemilihan umum melalui pendekatan politik yang dekat dengan agama. Ada lagi satu gebrakan yang sangat kontroversial, yaitu ketika Harmoko melarang lagu-lagu cengeng untuk dikumandangkan di kalangan masyarakat. Lagu melankolis yang sempat dilarang, misalnya Hati Yang Luka yang dinyanyikan oleh Betharia Sonata dan Gelas-Gelas Kaca. Lagu-lagu ini dianggap sangat mengurangi semangat pembangunan, terutama di kalangan para pemuda, khususnya para kaum wanita. Tapi di antara semua itu yang paling menjengkelkan para insan pers adalah ketika Harmoko menerbitkan peraturan nomor 1, ya, peraturan Menteri Penerangan nomor 1 tahun 1984 tentang surat izin usaha penerbitan pers atau SIUP. Bahkan sempat ada yang menjadi korban, yaitu beberapa majalah dicabut SIUP-nya. Antara lain ada Tempo, Editor, dan Detik. Pada ujung karirnya, Harmoko melakukan satu langkah yang sangat blunder, yaitu ketika dia selaku Ketua MPR DPR RI, ya, Ketua MPR sekaligus DPR RI, meminta kepada Presiden Soeharto untuk mengundurkan diri, yaitu tepatnya pada tanggal 19 Mei 1998. Pernyataan ini sangat bertolak belakang dengan sikap Harmoko saat memimpin sidang umum MPR pada tanggal 10 Maret 1998 yang menetapkan Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia periode 1998 sampai dengan 2003. Bahkan setahun sebelumnya, Harmoko selaku Ketua Umum Golkar dengan yakin menyatakan bahwa rakyat masih menghendaki Soeharto menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-7 kalinya. Jadi 1 tahun sudah bolak-balik ini ya omongannya ini. Jadi Pak Harto tentu saja dan keluarganya wajar kalau merasa dikhianati oleh para sahabatnya yaitu Harmoko. Nah, itulah saudara-saudaraku sekelumit kisah tentang karir seorang yang lahir di desa yang kemudian sukses sebagai seorang politisi dan seorang pejabat negara. Diketahui Harmoko lahir di desa Patianrowo, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk pada tanggal 7 Februari 1939 dan beliau meninggal pada tanggal 4 Juli 2021 dalam usia sekitar 82 tahun. Bapak Harmoko dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Beliau meninggalkan seorang istri, 3 anak, dan 9 cucu.
Demikian saudaraku, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk di-share pada teman atau keluarga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.